Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya dalam hal melaksanakan pekerjaan di bidang pelayanan publik di instansi pemerintah melalui pekerjaan masing-masing Bapak Ibu honorer. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting merupakan info terkini yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yaitu tentang bagaimana hak honorer ini ke depan. Nah, di sini ada satu informasi tercatat bahwa seluruh honorer non-aparatur sipil negara diberi hak sama dengan aparatur sipil negara. Artinya, honorer non-ASN diberi hak yang sama dengan para ASN, dan di sini Presiden dan Menpan RB akhirnya menempuh solusi tepat seperti berikut ini pada informasi kali ini. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui bagaimana hak yang sama dan solusi yang ditempuh oleh Presiden Jokowi dan Menpan RB, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Satu pertanyaan di sini, bisakah honorer diberi hak sama seperti ASN? Jokowi dan Menpan RB akhirnya beri solusi terbaik. Nah, Bapak Ibu, inilah kira-kira topik pembahasan kita terkait dengan perhatian pemerintah untuk memberi hak yang sama terhadap Bapak Ibu honorer. Ikuti terus informasi berikut. Presiden Jokowi baru-baru ini membahas masalah nasib tenaga honorer secara langsung bersama dengan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Nah, tentunya kita berharap bahwa apa yang dibicarakan oleh Presiden Jokowi terhadap Menpan RB terkait dengan nasib honorer adalah solusi terbaik. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan terbaru yang akan sangat mendukung nasib tenaga honorer. Meskipun belum ada kepastian mengenai kebijakan tersebut, namun tenaga honorer sebaiknya sudah siap-siap untuk menerima kebijakan terbaru dimaksud. Dalam beberapa tahun terakhir, nasib honorer di Indonesia memang menjadi perhatian utama, terutama dengan adanya rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah yang katanya akan diterapkan pada 28 November 2023 menjelang berakhir tahun ini. Namun dengan adanya arahan langsung dari Presiden Jokowi, diharapkan dapat memberikan solusi tengah yang terbaik bagi nasib tenaga honorer di masa depan. Pemerintah Indonesia telah menghadapi tantangan dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer. Seiring dengan rencana penghapusan tenaga honorer, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, untuk mencari solusi jalan tengah terkait dengan permasalahan honorer yang sedang dihadapi saat ini. Masalah tenaga honorer merupakan masalah yang sudah lama ada di Indonesia. Tenaga honorer adalah orang yang bekerja di sektor publik tanpa memiliki status sebagai aparatur sipil negara atau tanpa tanpa memiliki status sebagai ASN atau karyawan tetap. Tetapi ini adalah honorer yang sifatnya mereka itu berkorban, mereka bekerja untuk membantu kegiatan pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah merencanakan penghapusan tenaga honorer sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Namun hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan honorer yang mengkhawatirkan nasib mereka setelah penghapusan tersebut nantinya. Nah, kira-kira apa yang dipikirkan di situ Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana keberlangsungan pekerjaan ketika dihapus dari instansi pemerintah sebagai status honorer. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah meminta kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas untuk mencari solusi jalan tengah terbaik. Nah, tentunya ini Bapak Ibu bukan suatu hal yang baru, ya. Presiden menyampaikan hal ini kepada Menpan RB. Tetapi sepertinya informasinya diulang terus karena memang itu adalah satu keseriusan dan kesungguhan dari pemerintah untuk mewujudkan misinya untuk memperhatikan nasib honorer ini.
Solusi jalan tengah dapat menjadi solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer. Namun solusi jalan tengah juga dapat menimbulkan tantangan. Dalam memberikan pengakuan status sebagai tenaga honorer, pemerintah perlu memastikan bahwa status yang diberikan benar-benar adil dan tidak diskriminatif. Selain itu juga, program pelatihan dan pendidikan perlu diatur dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran atau pelaksanaan yang tidak efektif sesuai dengan apa yang dipikirkan. Pemerintah Indonesia juga perlu berupaya untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer dengan cara yang adil dan efektif. Namun perlu adanya perencanaan dan implementasi yang lebih baik lagi untuk memastikan tentang keberhasilan solusi tersebut. Apakah bisa diterapkan ataupun tidak. Jadi dengan cara ini, tenaga honorer non-ASN dapat memperoleh hak-hak yang sama dengan ASN atau karyawan tetap, dan reformasi birokrasi dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki di masa depan. Pemerintah Indonesia juga sedang berusaha menata ulang sistem tenaga honorer di sektor publik untuk mencari solusi jalan tengah terbaik bagi tenaga honorer non-ASN ini. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa semua opsi telah dibedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga operasional, dan akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi selaku pengambil keputusan terhadap kebijakan dimaksud. Namun alternatif ini belum sepenuhnya final dan masih akan dicari jalan tengah terbaik bagi tenaga non-aparatur sipil negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ini. Pemerintah tidak hanya mencari jalan atau solusi jangka pendek, tetapi juga memikirkan dan mencari solusi jangka panjang yang akan memperbaiki sistem dan memberikan hak-hak yang sama bagi semua tenaga kerja di sektor publik. Proses pencarian solusi jalan tengah yang terbaik harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti keuangan, operasional, dan strategis. Di sini dimuat juga informasinya bahwa pemerintah harus memastikan bahwa solusi yang dipilih adalah solusi yang paling efektif dan adil bagi semua pihak. Tentunya Bapak Ibu, solusi terbaik yang dimaksud tidak ada efek kepada satu dan lain pihak. Artinya, semua akan berterima dengan solusi tersebut. Selain daripada itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspek sosial dari solusi yang dipilih. Tenaga honorer yang ada harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif, dan harus diberikan hak yang sama seperti ASN atau karyawan tetap. Mudah-mudahan solusi jalan tengah juga harus mempertimbangkan perlindungan bagi tenaga honorer yang akan kehilangan pekerjaannya setelah penghapusan tenaga honorer. Satu hal Bapak Ibu, jangan ragukan tentang informasi penghapusan honorer, karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan dan disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui instruksi kepada Menpan RB, supaya jangan ada penghapusan, tetapi carilah solusi terbaik untuk memperbaiki keresahan para honorer ini. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.